Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Eka Kartika pada hari ini di hari Kamis yang apa ya? Kamis biasanya gerimis, bukan biasanya sih. Kamis itu cocoknya sama gerimis. Kalau Rabu kan cocoknya sama rindu. Kalau Kamis, udah deh. Hari ini seperti biasa kita akan membahas sebuah topik. Dan topik kali ini aku jamin bukanlah sebuah topik biasa. Ya, semua topik kita nggak ada topik yang biasa sih. Semuanya topik-topik yang menarik tentunya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang senjata biologi. Dimana di video sebelumnya kita membahas tentang senjata-senjata militer yang terwow, yang paling tidak bisa dianggap remeh. Ternyata di balik itu, bukan di balik itu sih. Menemukan kata tepat apa ya? Di samping adanya senjata-senjata militer yang berbahaya, terdapat juga sebuah senjata ini, yaitu senjata biologi yang sangat-sangat berbahaya bagi umat manusia. Di mana senjata ini bernama senjata biologi yang dipercaya merupakan salah satu senjata yang memiliki sifat weapon mass destruction atau merupakan senjata yang memiliki potensi untuk menjadi senjata pemusnah massal. Kalau di video yang sebelumnya itu ada senjata yang dapat menyerang atau membunuh orang-orang di sekitarnya sekitar 9.000 orang atau mungkin seperti sekota kayak Hiroshima dan Nagasaki. Tapi kali ini senjata biologi ini lebih luar biasa daripada apa yang kita bahas di minggu lalu, yaitu senjata yang dapat merusak atau membunuh seluruh umat manusia. Sehingga tidak heran bahwa senjata biologi ini dipandang sangat berbahaya dan senjata ini dilarang untuk diproduksi atau dipelihara seperti nuklir, bukan. Dilarang untuk apa ya? Dilarang untuk memproduksi keberadaan senjata ini. Jadi, tanpa berlama-lama, kita sekarang langsung aja ke penjelasan tentang senjata biologi ini. Definisi biological weapons atau senjata biologi adalah mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, atau racun lainnya yang diproduksi dan dikeluarkan dengan sengaja untuk menyebabkan penyakit dan kematian pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Senjata ini mencakup agen biologis seperti antraks, toksin botulinum, dan wabah yang dapat menimbulkan tantangan kesehatan masyarakat yang sulit dan menyebabkan banyak kematian dalam waktu singkat dan sulit dikendalikan. Biasanya, senjata ini dapat menimbulkan epidemi. Buat kalian yang belum tahu, epidemi itu memiliki saudara seperguruan, seperti endemi, wabah, pandemi, dan pertama aku mau jelasin dulu endemi. Endemi itu apa? Endemi itu adalah tingkat pertama keparahan penyakit. Endemi dikaitkan dengan jumlah penyakit yang ada di dalam suatu komunitas atau kehadiran konstan atau kejadian biasa pada penyakit tertentu di suatu wilayah. Dan tingkatan berikutnya adalah si epidemi tadi. Epidemi adalah peningkatan mendadak dari jumlah kasus penyakit dari batas endemi di daerah tersebut. Epidemi juga terkait dengan penularan virus yang terbatas di suatu lingkungan atau negara, meski kadang penyakit menularnya menyebar dengan cepat ke banyak orang. Dan naik lagi satu tingkat ke tingkatan berikutnya itu outbreak atau yang kita kenal dengan sebutan wabah. Wabah dikategorikan saat penyakit sudah menularkan banyak orang dan kadang diartikan sebagai penyakit yang sudah lama tidak menjangkiti masyarakat. Jadi kayak penyakit yang sudah lama menghilang baru muncul lagi gitu kali ya.
Wabah bisa juga diartikan kasus penyakit yang terjadi dalam jumlah yang lebih besar dari yang diperkirakan di komunitas atau wilayah atau selama musim tertentu. Jadi kayak apa ya? Kayak wabah, tiba-tiba wabah flu burung kembali lagi nih. Kan dulu pernah ada flu burung nih, virus flu burung yang kita ketahui. Yang dulu pas zaman SD apa ya. Terus habis itu tiba-tiba muncul lagi nih, misalnya amit-amit, tapi misalnya muncul lagi, itu bisa dikatakan wabah. Mungkin kayak gitu kali ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya, yang paling atas adalah pandemi. Pandemi adalah epidemi atau penyakit yang menyebar ke beberapa negara lain dan mempengaruhi sejumlah besar orang di seluruh dunia. Pandemi biasanya juga disebut wabah penyakit global. Jadi di mana kita sekarang berada di masa pandemi ya corona. Karena si coronavirus ini, penyakit corona ini tuh udah menyebar ke seluruh dunia, seluruh negara. Sekarang kita masuk ke sejarah senjata biologi. Gimana sih sejarahnya senjata biologi itu? Jadi pada tahun 1336 sebenarnya sudah ada yang menggunakan senjata biologi ini, di mana waktu itu senjata biologi ini digunakan untuk menginfeksi penduduk kota yang terkepung. Jadi waktu itu ada penyerangan Mongol di tempat yang sekarang disebut Ukraina, menggunakan ketapel untuk melemparkan mayat korban wabah pes di atas tembok kota Java. Oh, jadi mayat yang semasa hidupnya tertular sebuah penyakit itu ditembakkan pakai ketapel ya, supaya yang lain juga terserang gitu. Terus selanjutnya ada pasukan Tunisia yang menggunakan pakaian yang tercemar wabah sebagai senjata di pengepungan pada tahun 1785 di La Calle. Gimana sih? La Calle? La Calle? La Calle? Tau lah. Oke, lanjut. Para perwira Inggris membahas rencana untuk sengaja mengirimkan cacar kepada penduduk asli Amerika selama pemberontakan Pontiac dekat Fort Pitt, yang sekarang merupakan Pittsburgh, Pennsylvania, yes, pada tahun 1763. Tidak jelas apakah mereka benar-benar melaksanakan rencana ini, tapi apapun sumbernya, cacar memang menyebar di kalangan penduduk Amerika asli di daerah itu selama dan setelah pemberontakan itu terjadi. Selanjutnya, ada Jepang menggunakan wabah sebagai senjata biologis selama Perang Tiongkok-Jepang pada akhir tahun 1930-an dan 1940-an. Mereka mengisi bom dengan kutu yang terinfeksi wabah dan menjatuhkannya dari pesawat ke kedua kota Cina. Jadi kedua kota Cina itu namanya apa? Mereka juga menggunakan kolera dan Shigella sebagai senjata dalam serangan lain. Dan diperkirakan 580.000 orang penduduk Cina meninggal akibat program dari senjata biologis Jepang ini. Adalah pengembangan senjata biologi pada abad ke-20 yang diketahui, yaitu pertama itu dari Amerika Serikat. Jadi militer Amerika Serikat mengembangkan senjata biologi dan menyelidiki pengaruhnya di abad ke-20. The US Army's Biological Warfare Laboratories bermarkas di Camp Detrick, Maryland dari tahun 1949 hingga 1968. Program ini menghasilkan dan mempersenjatai beberapa agen biologi, termasuk antraks dan toksin botulinum. Meskipun senjata biologis tidak pernah digunakan di dalam konflik, jadi mereka tetap melakukan pengembangan ini. Jadi kayak meneliti gitu, sebenarnya ini gimana sih senjata ini, pengaruhnya gimana sih, keren gak sih gitu.
Presiden Richard Nixon mengakhiri program senjata biologi 1969 dan senjata biologi Amerika Serikat pada saat itu dihancurkan. Yakin udah dihancurkan beneran. Penelitian Amerika Serikat terhadap senjata biologi sejak saat itu telah difokuskan pada langkah-langkah defensif seperti imunisasi dan untuk respon. Yang kedua ada dari Uni Soviet yang diketahui memulai pengembangannya dalam senjata biologi yang menimbun bertonton virus cacar pada tahun 1970. Dan negara-negara lainnya kita nggak tahu apakah mereka juga melakukan pengembangan senjata biologi atau ada yang lain yang belum ditemukan, belum saya temukan. Mungkin teman-teman yang mengetahuinya bisa menambahkannya. Oke, kita lanjut. Konvensi Senjata Biologi atau The Biological and Toxin Weapons Convention. Karena sudah ditemukan bahwa senjata biologi ini merupakan senjata yang sangat berbahaya yang mengancam keutuhan atau kehidupan manusia di bumi, maka dibuatlah sebuah konvensi senjata biologis dan racun yang mengatur penggunaan senjata ini. Pada tahun 1975, Konvensi Senjata Biologis dan Racun atau bisa dikenal sebagai BTWC mulai berlaku. Lebih dari 100 negara termasuk Amerika Serikat telah meratifikasi perjanjian internasional ini yang bertujuan untuk mengakhiri pengembangan dan produksi bioweapons atau senjata biologi. Konvensi ini mencakup pelarangan pengembangan, produksi, dan penimbunan dari senjata biologi. Konvensi ini merupakan perjanjian pelucutan senjata multilateral pertama yang melarang produksi seluruh kategori senjata. Konvensi ini siap untuk ditandatangani pada tanggal 10 April 1972 dan mulai berlaku pada Maret 1975. Pihak yang terlibat dalam konvensi ini sekitar 183 negara. Jadi dalam konvensi ini tuh mengatur bahwa si senjata biologi ini benar-benar mutlak tidak boleh dikembangkan. Bahkan benar-benar sama sekali tidak boleh diproduksi. Karena seberbahaya itu teman-teman. Pasal yang keempat, yaitu untuk mengambil tindakan nasional apapun yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan konvensi ini di dalam negeri. Jadi setahu aku Indonesia itu juga punya undang-undang sendiri tentang pelarangan biological weapons ini. Dan Amerika juga punya, dan mungkin negara-negara lain juga punya undang-undang itu. Dan selanjutnya ada pasal 5, yaitu tentang berkonsultasi secara bilateral dan multilateral untuk menyelesaikan masalah dengan implementasi BWC. Dan pasal 6 ada untuk meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyelidiki dugaan pelanggaran BWC dan untuk mematuhi keputusan selanjutnya. Dan pasal ke-7 yaitu untuk membantu negara-negara yang telah terpapar bahaya sebagai akibat dari pelanggaran BWC. Dan yang terakhir, pasal 8 untuk melakukan semua hal-hal yang tadi, pasal-pasal yang sebelumnya, dengan cara yang mendorong penggunaan damai, ilmu pengetahuan, dan teknologi biologi yang dimiliki oleh setiap negara. Namun, peraturan-peraturan tadi itu sedikit tidak efektif. Atau mungkin keefektifannya terbatas. Karena sebenarnya nggak ada yang namanya sebuah rejim atau formasi formal untuk memantau kepatuhan terhadap konvensi ini. Yang memantau negara-negara itu benar-benar melakukan si peraturan-peraturan dalam konvensi ini tadi. Ya, tadi itu yang di pasal ke-6 itu ada Dewan Keamanan PBB, tapi itu hanya menyelidiki
dugaan adanya pelanggaran gitu, tapi tidak ada yang benar-benar memantau kepatuhan. Bisa aja kan Dewan Keamanan PBB-nya juga yang enggak patuh. Mungkin juga nggak sih? Ya boleh-boleh aja. Setelah penandatanganan konvensi ini, atau bahkan setelah konvensi ini banyak diratifikasi oleh negara-negara, ada beberapa fakta yang menarik, di mana itu bekas Uni Soviet diketahui telah menghasilkan sejumlah besar virus cacar dan banyak agen penyakit lainnya dalam program bioweapon lama setelah menandatangani BTWC pada tahun 1970-an. Seperti yang tadi kita ketahui, mereka sudah memulainya sejak lama. Dan mereka diketahui menimbun bertonton virus cacar dan mempertahankan kemampuan produksi setidaknya sampai tahun 1990. Dan tentunya itu udah lama setelah mereka menandatangani konvensi senjata biologi ini. Uni Soviet juga mensponsori program senjata antraks, pembebasan tak sengaja sejumlah kecil antraks yang dipersenjatai dari fasilitas penelitian militer pada tahun 1979, menyebabkan setidaknya 70 kematian. UNICEF mengklaim bahwa mereka menghancurkan stok bioweapon dan membongkar program bioweapon pada tahun 1980-an. Tetapi sebagian besar ahli skeptis bahwa semua stok peralatan dan catatan hancur. Mereka menganggap itu mungkin terjadi perpindahan bahan atau pengetahuan biologi secara tidak sah. Jadi sementara pada catatan yang sama pada 1990-an, Irak mengakui kepada inspektur PBB bahwa mereka telah menghasilkan ribuan ton toksin botulinum terkonsentrasi dan telah mengembangkan bom untuk menyebarkan sejumlah besar racun botulinum dan antraks. Meskipun pemerintah Irak meninggalkan program bioweapon setelah Perang Irak Pertama, status dan keberadaan sejumlah besar bahan menular yang mereka kembangkan tidak diketahui keberadaannya. Dan pihak lain yang berbahaya untuk menggunakan senjata ini adalah pihak-pihak terorisme. Jadi di sini tuh salah satu contohnya adalah Al-Qaeda yang memiliki upaya bioweapon skala besar di Afghanistan. Namun dulu itu sudah pernah hancur karena AS membom fasilitas dan kamp pelatihan Al-Qaeda pada tahun 2001. Jadi menurut para ahli, si Al-Qaeda ini sekarang udah ngelupain senjata biologi, tapi lebih fokus pada senjata kimia yang sebenarnya sama-sama bahaya. Jadi pada tingkat nasional, penelitian militer AS tahun 2007 terhadap ancaman biologi mencakup tinjauan umum terhadap bioweapons. Jadi menurut Departemen Luar Negeri AS itu, ada beberapa negara-negara yang mereka curigai melanjutkan perang biologi yang ofensif yang melanggar BWC, yaitu konvensi senjata biologi, yaitu negara-negara Cina, Iran, dan Korea Utara. Kalau Iran sih memang Amerika Serikat pernah intervensi ya sampai masuk ke dalamnya karena diduga mengembangkan senjata berbahaya ini yang memiliki potensi weapon mass destruction. Yang lain ada pengikut Oregon dari guru India Bhawan Sher Rajneesh, aku nggak tahu cara ngomongnya gimana, melancarkan serangan yang membuat hampir 800 orang sakit demam pada tahun 1984.
Anggota kultus memasukkan bakteri ke dalam salad bar dan wadah makanan restoran lainnya setelah upaya mereka mencemari pasokan air lokal gagal. Jadi mereka udah mencemari air dulu tapi gagal, malah dimasukkan ke restoran-restoran dan wadah-wadah makanan. Meskipun 43 orang dirawat di rumah sakit, tidak ada yang terbunuh dan orang yang bersalah dituntut. Ya akhirnya ya bisa itu. Bisa juga ya orang itu bisa dibilang orang sipil nggak sih nih yang pengguna ini? Ini negaranya nggak sih yang disalahin atau orangnya? Nggak tahu deh. Lanjut. Serangan biologi AS yang lebih baru terjadi pada serangan Al-Qaeda tadi yang udah diceritain di atas pada tanggal 11 September 2001 di World Trade Center dan Pentagon. Yang berikutnya ada serangan senjata biologi terhadap Amerika Serikat yang katanya lumayan baru, itu terjadi pada 11 September 2001 yang dilakukan oleh Al-Qaeda di World Trade Center dan Pentagon. Seorang aktor tak dikenal mengirimkan bubuk berisi spora antraks menular ke dua senator AS dan beberapa outlet media. 5 orang meninggal karena antraks setelah terpapar dengan materi dan 17 menjadi sakit. Tenaga medis menawarkan vaksin antraks sebagai profilaksis pasca panjanan kepada 1.727 orang yang berpotensi terpapar juga yang menggunakan antibiotik untuk melawan antraks tersebut. Dari orang-orang itu, 199 setuju untuk mengambil vaksin dan menerima semua dosisnya. Jadi yang lain, yang lebih dari 1.000 itu pasrah aja gitu ya. Mungkin. Penyelidik penegak hukum mencapai kesimpulan bahwa seorang peneliti biodefense AS yang bekerja untuk laboratorium militer di Von Detrick melakukan serangan. Peneliti Bruce Evans bunuh diri pada tahun 2008 selama penyelidikan. Namun Evans tidak pernah secara resmi didakwa melakukan kejahatan dan tidak ada bukti langsung yang menghubungkannya dengan serangan itu. Spekulasi tentang motifnya berpusat pada investasi Evans dalam mempertahankan kepentingan nasional dalam vaksin antraks yang dia kerjakan dan juga pada ketidakstabilan mentalnya yang nyata. Bahkan orang mungkin berpendapat bahwa serangan-serangan ini harus dianggap sebagai insiden biocrime daripada insiden bioterror jika motifnya bukan upaya untuk mempengaruhi perilaku pemerintah atau untuk mengintimidasi penduduk sipil. Dia kenapa ya? Ada masalah apa, Pak? Pak siapa sih tadi namanya? Pak Ivan, bukan Ivin. Pak Ipin ya? Pak Ivin, kenapa Pak Ivin? Tapi dia bunuh diri, guys. Turut berduka. Itu dia sedikit fakta-fakta tentang biological atau apalah yang disebut senjata biologi yang sedikit bisa share ke teman-teman semua. Mungkin kalian jauh lebih tahu, bisa banget ditambahin supaya aku bisa tahu juga. Dan banyak orang yang berpendapat bahwa keadaan kita sekarang, corona, adalah merupakan hasil karya agent of biology atau adalah sebuah senjata biologi dari sebuah negara atau apa. Ada nggak dari teman-teman yang percaya kayak gitu juga? Kalau aku pribadi sih nggak tahu percaya atau enggak ini benar-benar ada sebuah penyakit ataukah memang adalah sebuah senjata biologi atau bagaimana. Tapi menurut aku ya itulah, aku masih berada di titik netral aja, nggak mau ngomong kalau misalnya itu adalah senjata biologi karena nggak ada buktinya juga. Nggak bisa bilang juga itu ya udah itu takdir, nggak juga. Jadi untuk semua orang
berhak untuk berpendapat, silahkan, tapi jangan menjatuhkan satu sama lain. Percayalah apa yang kalian percayai, tapi kalian harus memastikan kalau apa yang kalian percaya itu sudah hasil dari riset, kalian udah benar-benar kritis, kalian udah benar-benar meneliti tentang itu, dan udah kalian buktikan, udah kalian uji, dan kalau benar-benar udah yakin barulah percaya itu, kayak gitu. Tapi jangan pernah remehkan atau jangan pernah julitin kepercayaan orang lain juga. Jadi itu dia teman-teman tentang senjata biologi, sang weapon mass destruction. Sebenarnya weapon mass destruction itu nggak cuma senjata biologi, ada senjata nuklir dan kimia kalau nggak salah. Mungkin kita bisa bahas tentang weapon mass destruction di next video. Tapi itulah dia sedikit informasi tentang senjata biologi dan juga tentang sejarahnya, tentang bagaimana konvensinya. Mungkin lain kali aku bakal tambahkan tentang negara-negara yang sudah meratifikasi si konvensi ini, dan juga bagaimana negara-negara itu membuat undang-undang di dalam negerinya untuk mendukung si konvensi biological weapons ini tadi. Kayak gitu teman-teman. Jangan lupa tetap semangat ngerjain skripsinya, jangan lupa tetap semangat ngerjain tugasnya, jangan lupa untuk semangat untuk apa ya? Untuk memimpikan wisudanya. Raihlah impianmu, tetap berjuang dan. Jadi kayak gini aja video hari ini. Terima kasih udah menyaksikan, terima kasih udah nonton. Maaf kalau aku bicaranya kecepatan, maaf kalau misalnya aku kurang apa ya, kurang berkenan, kata-katanya banyak yang salah, nggak sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar, maafkan. Dan teman-teman, aku harap kita bisa ketemu di video-video berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi tentunya. Dan thank you so much for today. I'll see you guys with the next video. See you guys.